Nah, ini yang akan kita bahas ini ya, apa namanya, pagi hari ini. Nggak apa-apa deh, ini udah dia jawabannya di sebelah ya. Jadi apa namanya, nanti sambil coret-coret aja ketemunya apa gitu. Kita cocokin sama yang ada di sini. Oke, kita ke soal pertama. Di sini di soal pertama ada sebuah perahu ya. Dia menempuh waktu X menit nih untuk pergi sejauh 1 kilometer ke hulu dan Y menit untuk pergi sejauh 1 kilometer ke hilir. Terus pertanyaannya adalah kecepatan perahu tiap 1 kilometer yang relatif terhadap kecepatan sungai. Nah, gimana nih caranya gitu ya? Oke, ini ada yang tahu bedanya hulu sama hilir nggak kira-kira? Oke, boleh loh ya kalau mau open mic langsung boleh ya, atau mau ngechat juga nggak masalah. Kalau hulu tuh di mana lokasinya, hilir di mana. Siapa tahu nanti soal kalian gitu kan kayak nggak dikasih keterangan hulu tuh di mana, hilir di mana, terus disuruh nyari ininya ya. Misalkan mungkin lebar sungai atau panjang sungai atau sebagainya kayak gitu. Jadi mau nggak mau harus tahu dulu nih hulu tuh di mana, hilir tuh di mana gitu. Oke, jadi hulu itu yang paling tinggi ya yang pasti ya. Kalau hilir kan tempat pertemuan dari semua arus di akhirnya gitu ya. Siapa tahu nanti kan soalnya kayak gitu kita nggak pernah tahu gitu ya. Who knows ketemu soal kayak gitu jadi bingung gitu ya misalkan. Oke, gimana nih? Ada yang tahu nggak caranya? Ini cuma dikasih keterangan kalau waktunya si perahu itu X menit pergi sejauh 1 kilometer ke hulu, terus Y menit ketika dia pergi 1 kilometer ke hilir. Kita nggak dikasih tahu dia itu jalan atau titik awalnya di mana ya. Titik awalnya di mana, apakah dia titik awalnya di dekat hulu atau ke hilir gitu kan. Nggak dikasih tahu detail posisinya. Cuman mungkin kita bisa manfaatin ini deh. Kalau kalian pernah belajar di fisika itu apa ya, delta V ya. Jadi apa namanya tuh delta dari si kecepatan itu kan jumlahan dari kecepatan dia ke lokasi 1 ditambah jumlahan dari kecepatan dia menuju ke lokasi 2 kita bagi dengan 2 gitu. Karena nggak ada keterangan lain selain ini doang gitu ya. Nah, jadi kalian tinggal gini aja nanti. Fee-nya berapa sih Kak gitu. Kita kan belum dapat fee-nya ya. Di sini ada keterangan sih, keterangannya cuma gini, X menit 1 kilometer ke hulu. Berarti kita dapat kecepatan untuk ke hulu ya. Kecepatan ke hulu gitu. Kak Ika tulis VU ya. Oke. Ini kalau kalian belajar jarak kecepatan waktu, itu kan jarak kecepatan waktu gitu ya. Oke, atau JKW. Biasanya tuh kayak biar mudah ngingatnya pada bilang Jokowi gitu ya, biar cepat ininya. Nah, kecepatan ke hulu gitu kan, berarti jarak dibagi si waktunya. Jaraknya kan 1 kilometer ya tadi ya ininya. Bukan cuman ini sih istilahnya perbandingan jaraknya aja. Dia tuh berjalan X kilometer per 1 kilometer gitu deh. Nah, jadi kita dapat kecepatannya adalah 1/X untuk ke hulu. Kalau kita mau ke hilir gimana Kak? Gitu ya. Nah, ke hilir berarti VI ya. Hilir gitu ya, itu 1/Y. Nah, jadi dari sini kalian bisa dapat delta Y adalah V1 tambah V2 kita bagi dengan 2. Jadi 1/X tambah 1/Y kita bagi dengan 2. Nah, terus gimana Kak cara nyelesainnya? Ya, kalian tinggal samain penyebutnya aja deh, denominatornya disamain. Jadi di situ kan kalian dapat penyebutnya itu X sama Y ya di situ ya. Nah, kita bikin X Y aja di sini. Nah, tinggal kali silang aja nih Y, ini X. Kita bagi dengan 2. Oke, kalau dibagi jangan lupa, dibagi itu bisa kita ubah jadi suatu perkalian ya, tapi di switch posisinya. Oke, wait sebentar, kakak coba ke atasin dulu gitu ya. Nah, ini.
Jadi Y tambah X per XY dibagi setengah ya. Ini siapa tahu ada yang masih bingung. Jadi kakak define gini aja dulu. Ya, jadi Y tambah X per XY kali 2/1. Dibalik ya. Nah, jadi 2 kali si Y tambah X per XY. Bentar. Ada yang salah nih. Dibagi, oh sorry, dibaginya 2 bukan setengah ya. Oke, dibaginya 2. Berarti jadinya 1/2. Karena kalau dibagi 2, it means 2/1 di sini. Nah, jadi kita bisa ngubah pembagian jadi perkalian dengan cara nge-switch si pembilang sama si penyebut. Jadi kita punya X tambah Y gitu ya. 2XY. Nah, beres. Jawabannya yang B. Atau yang kakak warnain merah ini. Oke, caranya gini. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak? Oh, ini ada Tarisa. Iya nih Tarisa, sorry kakak baru apa namanya tuh baru ngajar lagi karena kemarin kebetulan selama puasa kan jadwal belajarnya pada ganti siang ya. Siang sama sore. Nah, siang sama sore tuh tiap Senin sampai Kamis kakak ada les bahasa Inggris. Jadi kayak nggak pernah bisa match gitu. Paling bisa ketemunya sama kelas 10 aja kalau pas libur les bahasa Inggris tuh. Jadi sama kelas 12 nggak bisa ketemu. Oke, sip. Yo, gimana nih? Ini mungkin ada yang mau tanya nggak kira-kira atau ada yang masih bingung nggak? Fajri gimana Fajri? Aman atau bingung? Saya masih agak bingung dengan rumusnya sih, Bu. Konsepnya Oh, aku belum dapet. konsepnya adalah ini di fisika belajarnya sebenarnya. Karena kan nggak tadi yang kakak bilang tuh nggak ada keterangan apa-apa ya. Dia kayak posisi dia tuh di mana gitu, nggak tahu kita. Terus pertanyaannya juga cuman ini doang ya tadi itu. Kecepatan perahu tiap 1 kilo. Berarti kan ada 2 case ya tadi ya. Dia menuju hilir sama menuju hulu. Jadi mau nggak mau kalau kita mau nyari kecepatan perahu, sama aja kita nyari si delta Y-nya gitu. Jadi delta Y adalah Q1 tambah V2/2 atau rata-ratanya gitulah deh. Gampangnya gitu. Rata-rata dari case pertama dan case kedua gitu. Oke. Sebentar, wait. Ada filenya nggak? Ada, Kak. Ada, Tarisa, sorry. Bentar, tadi aku tuh tadi keklik ini, keklik end apa namanya? End meeting. Wait, padahal mau end apa sih namanya tuh? End share ya, tapi mau end meeting. Nah, ini aku kirim lagi filenya. Mungkin tadi ada yang belum sempat download ya. Oke, bisa dilihat di kolom chat. Nah, oke. Oke, coba kakak cek dulu yang lain gimana nih. Putri gimana? Atifa Putri, aman atau ada yang bingung? Aman kok. Aman. Oke, kalau Farah gimana Farah? Semoga aman ya. Oke, Kansa gimana Kansa? Aman Kak. Aman. Oke, Nabila aman juga? Oh, Farah aman. Sip, thank you Farah. Ini lama banget Kak ketemu sama kelas 12 nih. Ada sebulan ya, belum ada ya? Akan sebulan ya. Nabila aman? Aman Kak. Oke, thank you Nabila. Oke, kalau Novel gimana Novel? Aman. Kak. Aman. Oke, thank you. Puput gimana Puput? Aman, Kak. Aman. Oke, kita lanjut. Revan gimana? Aman, Kak. Aman. Oke, ini yang tadi yang kakak bilang ya. Oke, ini yang fisika ya sebenarnya. Oke, Tarisa aman juga kan ya, Tarisa? Oke, aman. Veda gimana, Veda? Aman juga? Aman, Kak. Aman. Aman, Kak. Oke, kalau satu lagi siapa nih panggilannya? Laina Zakia Alma. Panggilnya siapa, Dek? Aman, Kak. Aku, Kak. Oke, panggilnya siapa? Kakak bisa manggil kamu siapa? Laina atau Zakia atau Alma? Oke, kakak panggil
Alma aja ya. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Kita ke nomor 2. Nah, ini ada sebuah kertas berbentuk persegi panjang, memiliki keliling sepanjang A cm nih, guys. Oke, ini belum kelihatan ya. Oke. Udah ada jawabannya ya, nggak apa-apa ya, guys. Kalau di tempat kalian belum. Oke, jadi sebuah kertas berbentuk persegi panjang memiliki keliling sepanjang A cm. Pinggir kertas tersebut kemudian dipotong ya, pinggirnya dipotong untuk keperluan membuat memo gitu. Nah, jadi panjang kertas itu berkurang 3 cm, lebarnya berkurang 2 cm. Terus ukuran keliling kertas yang dipakai untuk memo itu berapa gitu ya. Kita disuruh nyari si keliling untuk si memonya. Kita tahu padahal di awalnya keliling si kertasnya ya. Keliling kertasnya tahu adalah A di situ ya. Kak ribet banget sih nggak pakai angka A gitu ya. Emang dibikin ribet, kalau dikasih angka kan nanti kalian cepet dapetnya. Gitu. Jadi makanya di sini kasih pemisalan kalau kelilingnya itu A. Oke, kita cari bareng-bareng ya. Nanti untuk di soal nomor 3 mungkin kakak minta kalian untuk nyoba dulu. Oke, soal nomor 2 kita bahas bareng dulu. Ada persegi panjang, ini persegi panjang pertama. Kelilingnya A ya, kelilingnya A. Kita nggak tahu panjang sama lebarnya, mungkin kakak misalin X sama Y gitu ya. Terus yang persegi panjang 2, persegi panjang 2 nih ya, katanya sih panjangnya berkurang 3 cm, berarti X min 3, lebarnya berkurang 2 cm. Nah, gini ya, Y min 2. Kelilingnya berapa sih gitu kan? Kelilingnya berapa sih gitu, ini pertanyaannya kayak gini, ilustrasinya semacam ini. Oke, kita hubungin pakai ini ya, sifat keliling ya. Oke, mungkin ada yang mau bantu kakak keliling dari persegi panjang apa nih? Siapa tahu ada yang lupa nih. Keliling dari 2. Oke, sip. Thank you, Puput. Oke, kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar gitu ya. Jadi A sama dengan 2 kali X tambah Y. Nah, jadi teman-teman punya persamaan kayak gini. Terus gimana Kak, habis itu ngapain gitu ya? Ya kita belum tahu, ini keep dulu aja, ini nggak bisa diapa-apain lagi gitu. Di keep dulu, disimpan dulu, nanti akan berguna ya. Oke, kita lanjut ke keliling 2. Tadi pertanyaannya adalah keliling 2. Keliling 2 gitu, sama-sama bentuknya masih persegi panjang, cuma dipotong aja tadi ya, dipangkas aja. Berarti sifat kelilingnya, cara nyari kelilingnya sama ya, 2 kali panjang tambah si lebar. Oke, jadi 2 kali panjangnya X min 3, lebarnya Y min 2. Oke, bener nih jawaban Tarisa. Oke, thank you. Kita lanjut ya. Ini 2 dikali X tambah Y min 5 ya guys. Ini kalau kita sederhanain. Oke, terus gimana Kak? Habis itu ngapain gitu kan? Nah, kita bingung nih nyari hubungannya. Tenang ya. Kan kita awalnya tadi udah tahu nih. Kalau 2 kali X tambah Y itu sama dengan A. Atau kalau mau kakak jabarin gini dulu aja. Biar nanti kakak expand ya. Kakak kasih ini rainbow. Siapa tahu ada yang bingung. Nah, ini akan jadi kita kali masuk ya. Rainbow juga. Atau kita expand. Jadinya seperti ini. Ini tadi kita udah tahu apakah dia 2X tambah 2Y itu adalah A ya. Nah, jadi tinggal ini aja. A min 10. Beres. Jawabannya yang C. Gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak atau udah aman? Kalau ada yang mau ditanyain bilang aja ya. Maksudnya jangan apa namanya tuh ditimbun-timbun bingungnya. Nanti kalau ditimbun-timbun makin lebih bingung lagi. Oke, Puput aman, thank you. Oke, sip. Oke, boleh ini ya, kalau mau on mic langsung nggak apa-apa loh, Dek. Kalau mau ngechat juga nggak masalah. It's okay, feel free aja kalian maunya yang mana. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nah, silahkan dilihat nomor 3 di soal yang udah kakak kirim di file kalian. Nah, silahkan dicoba dulu kira-kira ketemunya apa. Kira-kira ketemunya apa ininya. Apa namanya tuh jawabannya. Atau mungkin kalau
Ada yang baru bergabung sebentar, kakak kirim lagi filenya. Oke, udah masuk ya di kolom chat. Bagi yang belum download, boleh di-download dulu. Nah, silakan dicoba nomor 3, waktunya sebentar ya. 2 menit aja, karena kan penalaran matematika, kayaknya rentang waktunya cuma berapa ya? 1 menit lebih dikit biasanya sih. Kalau di ini tuh sekitar itu deh. Aku belum cek lagi waktu pastinya yang diberikan oleh si BP3 berapa. Cuman kayak nggak salah soalnya ada 20 ya. Waktunya mungkin sekitar 2. Biasanya sekitar 15 sampai 25 gitu. Nah, coba nanti aku cek lagi ya, berapa waktu yang diberikan untuk menyelesaikan penalaran matematika. Oke, waktunya 1,5 menit lagi. Cepat banget ya, 1 menit berlalu. Oke, Tarisa dapat, thank you. Oke, kakak tunggu jawaban dari yang lain. Ini masih tentang ini ya, masih tentang bangun datar lagi gitu ya, sama kayak nomor 2, dia kan persegi panjang juga yang dipakai. Kita harus misalin, ini sering banget keluar, ini udah biasa keluar sejak tahun 2019 ya, kalau di apa namanya, kuantitatif, biasanya masuk kuantitatif. Cuman kalau kita, tapi kalau di kuantitatif tuh langsung straightforward gitu loh deh soalnya. Jadi kayak, misalkan X itu adalah berapa persen dari berapa, Y itu berapa persen dari berapa, harus ini tuh gimana gitu. Biasanya kalau di kuantitatif gitu. Cuman ini karena kita penalaran matematika, jadi kan sesuai kisi-kisi di BP3 kemarin bilangnya kan ini ya, penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini diterapin di lahan pertanian nih. Oke. Ini cepat banget, harusnya kurang dari 1 menit bisa dapat. Oke, Puput dapat, thank you. Kansa dapat juga, sip. Oke, kita bahas ya guys, karena waktunya udah habis. Oke, kita bahas jawabannya yang benar adalah yang C, gitu ya, 350. Nah, hati-hati, itu ngitung perkalian desimal ya, yang agak membingungkan biasanya. Oke, kakak gambar dulu kalau ada yang susah ini ya, susah susah mengilustrasikan gitu ya, atau susah membayangkan, kakak gambarin dulu. Jadi ada lahan luasnya, luas pertama ini adalah 200 hektar. Terus setelah dilakukan perluasan lahan ya, ini kalau yang awal tadi kan pengurangan gitu, kayak dikurangin yang soal nomor 2, tapi kalau di sini diluasin. Setelah dilakukan perluasan lahan dengan menambah ukuran panjang itu sebesar 40% ya. Jadi nambah 40% dari yang sebelumnya gitu. Oke, ini misalkan panjang, ini lebar. Oke, kita inikan lagi, ilustrasiin lagi. Di sini berarti luas 2. Pertanyaannya luas 2. Panjangnya itu kan katanya bertambah ini ya, Dek ya. Panjangnya bertambah 40% ya. Berarti awalnya P ditambah 40% dari si P. Jadi kita punya 1,4 P. Gitu. Nah, jadi kan awalnya kan kita anggap 100% gitu. Kalau nambah 40% berarti kayak 140% atau 1,4 gitu kan. Nah, sekarang kalau si lebarnya itu nambah 25%. Jadi awalnya tuh kan L, kalau nambah 25% dari L jadi 1,25 ya dari si L. Nah, berarti kita tinggal cari aja. Pertanyaannya adalah luas lahan kedua, berarti si 1,4 P dikali
1,25 L. Jadi kita punya 1,4 dikali 1,25 ini kan nanti kalau apa namanya tuh teman-teman cari ya. 1,4 dikali 1,75. Nah, hati-hati ini ya. Ini suka kepleset karena mungkin nggak biasa ngitung desimal atau mungkin ini bisa kalian sebenarnya bisa kalian ini sih Dek, bisa kalian ubah dalam bentuk pecahan atau fraction ya. Jadi pecahan biasa gitu. Jadi lebih enak ngitungnya. Gitu. Tapi kalau mau pakai desimal gini it's okay, nggak masalah. Jawabannya sama aja. Ini kalau kalian cari 1,25 kali 1,4 nanti ketemunya 1,75 dikali P dikali L. Padahal P sama L tadi kita punya loh di sini. L1 adalah P kali L. Jadi 200 sama dengan P kali L. Nah, kepakai di sini. Oke, tinggal kita kalikan 1,75 kali 200. Jadi 350. Selesai jawabannya yang C. Gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu. Sebentar nih membernya nambah, jadi kakak kirim lagi soalnya ya di kolom chat. Oke, nah sip, udah kakak kirim ya di kolom chat soalnya. Kalau mau coret-coret boleh di kertas atau langsung di filenya kalau misalkan ada tablet atau stylus atau sebagainya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita caw mungkin ke nomor berikutnya. Oke, kayaknya belum ada ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini kita ngomongin kadar lemak dalam tubuh gitu ya. Panjang banget kalimatnya gitu ya. Tapi intinya apa sih Kak? Intinya adalah di formula di sana. Ada IMT, itu ngitungnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter. Dikuadratin, jangan lupa ya. Ada kuadratnya di sana, jadi harus hati-hati. Terus habis itu dibagi ke dalam 5 kategori deh. Oke, Kakak ini ya. Oke, Kansa dapat, Parisa dapat, thank you. Nah, oke, Kakak lihat di sini. Gini ya. Terus ada tabelnya. Tabelnya di situ ada berat badan kurang dari berapa gitu ya. IMT-nya berapa, normal berapa, yang lain berapa gitu. Jadi udah ada ininya. Udah ada apa ya namanya tuh pengukurannya tuh kategorinya apa aja. Di situ kebetulan ada 5 kategori. Oke, terus pertanyaannya adalah jika seseorang memiliki tinggi badan 160 cm dan berat badannya 70 kg, maka perhitungan IMT orang tersebut itu gimana gitu. Jadi dari teks yang panjang itu kalian cuma fokus ke sini aja yang pertama. Fokus ke cara ngitung IMT, lihat tabelnya. Gitu kan di sini udah jelas tinggi badannya 160, berat badannya 70 kg gitu ya. Jadi tinggal selain aja dibagi. Jadi si berat badannya adalah 70, tinggi badannya adalah 160 cm ya. Jangan lupa di situ cm, tapi rumusnya atau formulanya dalam bentuk meter ya. Jadi formulanya dalam bentuk meter masih dikuadratin lagi ya. Masih dikuadratin, jadi harus hati-hati. Oke, selamat mencoba. Waktunya 1 menit aja dari sekarang. Bagi yang tidak biasa ngitung desimal gitu ya, hati-hati. Atau pecahan-pecahan, hati-hati gitu ya. Jangan gunakan kalkulator karena nantinya ketika kalian tes itu nggak bakal nggak bakal bisa pakai kalkulator karena nggak ada fasilitasnya. Kemungkinan besar nggak ada fasilitasnya. Cuman bisa jadi di beberapa soal mungkin dikasih fasilitas, kita nggak tahu juga ya. Karena kayak kalau di soal asesmen yang tingkat internasional tuh udah ada ini. Beberapa soal emang sengaja dikasih kalkulator. Cuman kita nggak tahu. Kayaknya kemungkinan ini nggak akan ada kalkulator juga. Sekalipun ada di soal tertentu yang memang mau nggak mau harus pakai kalkulator karena hitungannya susah. Oke, sip. Setengah menit lagi. Tinggal dibagi aja. Biasanya soalnya mudah tapi cara ngitungnya yang susah gitu ya.
Tingginya di situ 160, berat badannya 70. Jadi tinggal dibagi aja. Atau kalau misalkan kalian nggak biasa, ini bisa pakai kira-kira gitu. Jadi nggak harus kalian tuh exact dapat apa ya, benar-benar dapat nilainya yang betul banget itu sedigit-digitnya, seininya tuh koma-komanya banyak itu nggak perlu segitunya biasanya di beberapa soalnya. Karena udah pakai perkiraan aja kadang udah dapat gitu. Oh, ini berarti sekitar sekian, komanya, oh jelas kategorinya yang mana gitu. Nah, ini masih bisa dinalar meskipun angkanya ribet banget ya, angkanya sangat susah gitu. Angkanya sangat susah, jadi masih bisa dinalar, masih bisa pakai logika. Oke, Puput dapat, Farah dapat, thank you. Tadi Kanza sama Tarisa juga dapat. Ini pada jawab D gitu ya. Oke, pada jawab D semua. D itu adalah obesitas 1. Nih jawabannya seragam ya. Kita cek nih. Oke, berarti IMT ya. 70 dibagi 1,6 kan dalam meter ya, dikuadratin ya. Atau kalau kakak pakai cara ininya ya, cepetnya gini deh. 70 sama 1,6 itu kan sekitar berapa ya kalau kita bagi itu ya? Sekitar, atau mungkin kalau kalian mau 1,6 kali 1,6 dulu juga nggak masalah sih. Jadi kayak 70 dibagi 2,56 gitu ya. Nah, ini kan sekitar berapa nih? 20, 30 nggak nyampe ya. Kalau 30 nggak kelebihan, berarti 20 itu masih sisa berapa tuh? Oke, atau mau kalian gini aja nggak masalah. Bagi 256, kan 2 gitu ya. Oh, sorry. Ini harus kosong-kosong ya. Oke, 2 itu kan 512 ya. 512 jadi 188 ya, kalau nggak salah ya. Sambil dicek ya, siapa tahu kakak halu terus salah ngitung. 188 itu kan sekitar berapa tuh? 6 kurang 8 kelebihan 7 pas. Nah, 27. Udah nggak usah dilanjutin, pasti 27 sekian. 27 sekian tuh ada di rentang obesitas ya dia. Karena obesitas 1 ya, terutama itu kan 25 sampai 29,9 gitu. Oke, nah caranya kayak gitu. Atau mungkin kalian pakai cara nalar yang lain juga nggak masalah. Misalkan kayak tadi yang awal kakak mau coba, ini bagi ini itu kan sekitar 5 kelebihan 4 sekian ya, 4 sekian baru dibagi ini gitu kan sekitar 2 sekian gitu. Jadi bisa pakai itu juga. Oke, atau mau jadiin pecahan pecahan biasa itu juga boleh, nggak masalah. Oke, lanjut lagi nomor 5. Oke, udah ada yang nyicil untuk menjawab pertanyaan. Thank you. Oke, nanti kita keep dulu kira-kira yang benar mana. Ini ada, oke, Tarisa dapat, Kansa dapat. Oke, sementara jawabannya masih bervariasi. Kita tunggu teman yang lain. Nah, ini kira-kira yang benar yang mana nih? Di opsi, teman-teman kan bisa lihat ya, di opsinya itu ada 1, 3, ada 2, 4. Seperti biasa ya, as usual ada 1, 3, 2, 4, 1, 2, 3, atau 4 aja. Jadi kalau teman-teman ngecek 1 benar, otomatis 3 benar, nggak perlu dicek, kayak meribetkan diri sendiri gitu ya. Nah, kalau udah 1 benar, kita ngecek 2. Kalau 2 benar gitu ya, berarti jawabannya kan jadi lebih ini ya, maksudnya lebih jelas. Lebih jelas itu yang mana? Kalau 2 benar, berarti 4 gimana dulu nih? Langsung ngecek aja 4-nya gimana, 3-nya ditinggalin. Itu. Tapi ketika 1 salah, kita cek nomor 2, ketika 2 benar ya berarti jawabannya 2 dan 4. Tapi ketika 2 salah, berarti jawabannya 4 aja. Gitu. 1, 2 salah berarti 4 aja. Oke, selamat mencoba, waktunya 1 menit buat teman-teman yang belum nyoba. Wait, ini ada 1 tambah lagi, ketambahan 1 orang lagi, kakak kirim soalnya lagi ya di kolom chat biar bisa ngikutin. Oke, siapa nih yang terakhir masuk? Randi ya kayaknya nih. Halo, area Surabaya. Randi baru masuk, Randi. Ya, Kak. Oke, kamu baru bangun, Po. Ya.
Oke, ini penalaran math Randi. Kakak kirim di chat ya, Randi ya. Oke, Kak. Oke. Nomor 5, selamat mencoba, waktunya 1 menit. Bentar, sambil kakak cek ya, di BP3 itu penalaran math waktunya berapa ya? Oh, 20 soal waktunya 30 menit. Lumayan nih. Jadi satu soal sekitar 1,5 menit ya guys untuk ngerjain ini. Oke, tapi untuk soal ini kakak rasa bisa ini ya, bisa cepet. Cek dulu satu nggak bisa, cek 2. Oke, udah ada yang jawab lagi. Thank you. Oh, Kansa, nomor selanjutnya. Sip, thank you. Jadi kalau kalian udah dapat nomor 5, boleh lanjut ya ke soal berikutnya. Nomor 6, 7, dan seterusnya. Kan filenya udah kalian dapat juga. Oke. Waktu habis. Nah, oke, kita bahas ya guys. Apa nih? Berat badannya adalah 36, tingginya itu 150 ya di situ. 36, kecil banget nih. 36, tingginya 150 IMT. Oke, jadi kalau kalian lihat dari tadi ya, teman-teman bisa lihat dari tadi tuh soalnya berkesinambungan ya antara nomor sebelumnya dan sebelumnya kayak gitu-gitu. Itu sama halnya dengan tahun lalu. Tahun lalu itu soalnya kayak gitu deh. Mereka saling berkesinambungan, artinya kayak soal nomor 2 itu mempengaruhi soal nomor 3, 4, dan seterusnya. Kalau nggak mempengaruhi, at least teksnya sama. Yang ditanyain itu mungkin bagian yang lain-lain aja gitu. Jadi ketika kalian nanti bingung, susah ngerjain yang atas, bisa jadi yang bawahnya lebih susah. Oke, wait. Puput, gimana Puput? Ada pertanyaan? Yuk, 36. Apanya? Atas, bukan Oh 130. iya, 36. Oke, thank you Puput. Sorry. 136. Jadi tinggi malah nanti. Berat banget 136 ya. Jelas itu nanti ya. Kalian bisa menerka itu apa. Tanpa ngitung nanti. Oke, 36 dibagi 1,5 kuadrat. Nah, oke. Tapi gitu ya. Bentar. Di sini mintanya apa sih? Berat badan X dikatakan normal jika bertambah 5 kg ya di soal itu ya. Bertambah 5 kg. Berarti awalnya kalau kita punya apa namanya tuh 36 tambah 5 kg kan jadi 41 ya. 41 gitu. Oke, wait, ini enak banget nih angkanya. 41 dibagi 1,5 dikuadratin ya. Oke, 41 dibagi 1,5 tuh kan nggak nyampe 3 ya. Nggak nyampe 3, cuman 2 sekian. Jadi kalau teman-teman apa sih namanya tuh, teman-teman cek gitu kan, teman-teman cek itu sekitar, wait, 36, wait, ini mungkin gini aja kali ya. Lebih enak gini sih ini, 36 dibagi 1,5 kali 1,5 ya. 55. Ini tuh 16 ini deh kalau kalian cek ya. Kalau kalian bagi 36 dibagi 1,5 kuadrat itu 16. Kalau nambah 5 berarti tinggal 5 dibagi 1,5 kuadrat itu sekitar 2,2. Jadi yang awalnya 16 kilo tambah 2,2 jadinya adalah 18,2. Jadi dia masih sih kurang ya, masih kurang gitu. Jadi biar lebih enak hitungnya. Jadi terserah kalian lah, feel free kalian lebih nyaman ngitungnya gimana. Kalau kakak ngitungnya lebih nyaman kayak gini. Terus ini kalau 8 kilo ya, 8 dibagi 1,5 kuadrat itu sekitar 3 sekian ya. 3 tepatnya sih 3,5 ya.
Nah, jadi yang awalnya dia 16 kita tambah dengan 3,5. Jadi 19,5 gitu ya. Nah, 19,5 dia udah masuk normal ya guys. Jadi ini yang satu salah, dua benar. Kalau dua benar otomatis 4 benar tanpa perlu kita ini ya meribetkan hidup ini. Kita udah dapat jawabannya yang C gitu. 2 dan 4 gitu. Oke, sip. Sampai sini ada yang masih bingung mungkin? Feel free aja kalian kayak bebas mau ngitungnya gimana. Kalau cara Kak Ika, kakak lebih suka ngitung kayak gini. Kakak hitung dulu yang awal itu lebih enak soalnya ketemunya kan 16, baru kakak tambah dengan pertambahan masing-masingnya gitu. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Boleh banget nih sebelum kita lanjut. Pokoknya jangan ini ya, jangan punya kebiasaan menumpuk rasa bingung. Oke, nomor selanjutnya, kita ke nomor selanjutnya karena nggak ada yang bertanya. Lanjut nih. Oke. Nah, nomor 6 ini udah beda lagi ya. Oh enggak, masih sama ya. Masih sama, tapi pertanyaannya adalah berat badan ideal untuk seseorang yang memiliki tinggi 172. Nah, ini ada yang jawab, ada 2 jawaban berbeda. Oke. Di yang masih belum nyoba, silakan dicoba dulu. Waktunya 1,5 menit ya, sesuai real time besok. 1,5 menit kira-kira pada ketemu apa nih? Berat badan ideal katanya. Ideal kan berarti normal ya di situ. Kalau ideal berarti normal. Berarti sekitaran itu gitu ya. Itu berapa berat badannya? Oke, biasanya sih pembuat soal nggak akan jahat-jahat banget dan kita harus ngitung dari awal gitu nggak sih, Dek? Mungkin jawaban-jawabannya ada di atas-atas gitu ya. Jadi nggak yang kita harus A, B, C, D, E, kita cek terus jawabannya E gitu kan. Jadi kayak kemungkinan sih nggak gitu. Nggak sejahat itulah gitu ya. Nggak sejahat itu untuk ini. Oke. Silakan dicoba. 1 menit lagi waktunya. Ini sementara ada 2 jawaban berbeda. Ada yang ragu-ragu. Ada yang jawab dengan jawaban yang pasti gitu ya. Oke, ini emang kadang dia kan tipis ya itu kayak kalau kalian lihat opsinya itu ada 53 sampai 65, 55 sampai 67 kayak tipis banget ini ya. Ada 56 sampai 68 gitu ya. Jadi sangat tipis. Kakak sih lebih suka ngitung yang batas atasnya ya. Batas atasnya itu dia masuk ke kategori mana? Batas atas tuh maksudnya yang paling besar. Karena kalau paling besar kan jelas kita batas ininya tuh. Berarti perkiraan maksimal sekian gitu. Oke, 1/2 menit lagi. Oke, ada yang jawab lagi. Oke, Tarisa sudah melaju ke nomor 7. Thank you, Tarisa. Lanjutkan ya. Oke, waktu habis. Kakak bahas ya, guys. Berat badan ideal untuk yang memiliki tingginya 172 gitu ya, 172. Kakak lebih suka tadi yang seperti kakak bilang, kakak ngambil batas atasnya ya. Batas atas dari batas bawahnya boleh nggak Kak dicek? Boleh gitu ya. Misalkan dari opsi A dulu, ini sebenarnya jawabannya udah kelihatan ya di sini. Jawabannya si B gitu ya.
Oke, kita lihat dari si ini dulu. Opsi ini dulu. 53 nih di sini. Ini kan batas bawahnya ya. Coba kita cek dulu. Kalau batas bawahnya aja dia nggak bikin ideal ya udah ini ya, udah cut ya gitu. Oke, 53 kita bagi dengan 1,72 dikuadratin ya. 53 bagi 1,72 itu sekitar 1, 2, 3 sekian ya. 3 sekian, benar. 3 sekian masih dibagi 1,7 berarti nggak nyampe 1 ya, 1 sekian. 1, oke ini kalau teman-teman cek lagi ya, itu nanti ketemunya 1,7. Sorry, bukan 17,91. Nah, dia kan jadinya kurang nih ya. Kurang, berarti ya nomor A udah gugur dulu gitu. Terus nomor B gimana, Kak? Nomor B Kakak hitung batas atasnya, paling enak ya. Kalau A itu kan batas bawahnya dulu. Kenapa Kakak ngitung batas bawahnya dulu yang untuk A gitu? Karena tadi ya alasannya, kalau 53 aja dia itu nggak ideal ya udah gugur dia. Nah, kalau ini kan udah naik nih jadi 55 ya, sampai 67 gitu. Atau mau dihitung 55-nya juga nggak masalah gitu. Misalkan kalian mau pakai batas bawahnya kan 55, kita bagi dengan berapa tuh? 1,72 ya. 1,72 itu nanti kalian bakal ketemu berapa gitu. Itu juga boleh. Tapi bisa pakai batas atas juga. Nah, ini kalau kalian pakai batas atas nih. Nah, batas atasnya itu sekitar berapa ya? 2. Ini pasti 2 nih. 2, 67 bagi ini. Nanti cek lagi ya. Kalau Kakak ketemunya 22,64. Jadi masih dalam range inian. Gitu. Terus kalau mau ngetik 55 misalkan untuk make sure kita takutnya salah Kak gitu ya. Mau dicek nggak masalah deh. 55 dibagi 1,72 dikuadratin. Perkiraan aja, boleh pakai perkiraan kok. Ini kalau pakai perkiraan kayak misal 55 dibagi 1,72 gitu kan, baru dibagi lagi 1,72 gitu juga boleh. Ini kalau kalian hitung ya nanti tuh sekitar 18,5, tipis kok ini sama batas ini. Batas apa namanya normalnya tuh 15,59 ya. Kalau kalian rinciin gitu, 2 angka di belakang koma sekian sekitar ini gitu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B untuk kasus ini. Mau pakai maksudnya nalar yang lain, misalkan cara ngitungnya juga nggak apa-apa. Gitu. 18,5 kali 1,72 kuadrat. Oke. 18,5 kali itu boleh, kayak gitu boleh deh. Mau pakai itu juga boleh. Mau langsung kayak gini, misalkan nih ya, kita kan punya si ini ya, apa namanya, IMT-nya gitu. Jadi kalau kalian mau nyari BB-nya ya, BB-nya itu kan berarti si IMT dikali si tingginya gitu kan. Kali si tingginya. Dikuadratin ya. Nah, jadi kalau kalian mau kayak gini, ini misalkan nih gitu kan, 18,5 gitu ya, sama 18,5 dikali 1,72 kuadrat. Ya, ini enak juga nih. Nah, nanti kalian juga bakal dapat nilainya berapa gitu. Jadi langsung ininya ya, langsung apa namanya tuh dari sana juga boleh. Jadi caranya untuk ngerjain tuh nggak cuma satu. Caranya banyak banget, tergantung kalian lebih enak atau ngerasa lebih cepat pakai yang mana gitu deh. Jadi feel free untuk pakai yang manapun yang kalian suka. Ini sekitar 54 sekian ya. Kalau kalian nanti coba cek gitu. Jadi kalau 54, sekian ketemunya jelas ya, yang A nggak akan memenuhi. Yang B yang paling ini. Atau mau ngecek lagi yang ini 22,9, berarti 22,9 dikali ini. Nah, nanti akan ada batasnya gitu. Dan yang paling ideal ketemunya yang B gitu. Boleh pakai feel free yang mana aja. Oke, thank you Farah. Ini Farah tadi ngasih insight baru ya. Insight yang lain, cara yang lain gini Kak gitu. Oke.
Nah, gini ya teman-teman ya, boleh pakai cara ini gitu ya, atau mungkin pakai cara yang kakak tadi, yang di bawah ini juga nggak masalah, mau pakai ini juga boleh banget, senyamannya mana gitu. Paling enak biar ngitungnya nggak banyak sih pakai yang atas ya, pakai yang apa namanya tuh, pakai yang ini gitu. Jadi pakai yang atas kan lebih lebih apa ya, lebih ngitungnya cuma sedikit, mana kategorinya yang bisa masuk ke sini gitu. Oke, nah ini cara untuk ngerjain si nomor 6 gitu. Kita lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Wait, nomor 7 berarti. Nah, untuk keperluan penelitian nih, sebuah penduduk di desa Ayo Sehat bla 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 itu ya, panjang banget teksnya. Intinya sih dia mau ngomong ada 2 kelompok penduduk di sana, kelompok A sama B. A itu yang lebih dari 20, tidak lebih dari 20, yang B yang lebih dari 20 tahun. Terus rata-rata IMT penduduk di desa itu adalah 2,3. Nah, oke, rata-rata IMT-nya ya itu adalah 2,3. Nah, rata-rata IMT dari si kelompok A itu adalah 2, kelompok B itu adalah 2,7. Maka perbandingan jumlah penduduknya berapa? Nah, ini masuk soal aplikasi dari statistika ya. Kalau teman-teman cek lagi itu tentang rata-rata gabungan sebenarnya. Rata-rata gabungan. Ini jadi tinggal diaplikasiin aja yuk. Kira-kira nanti teman-teman dapatnya apa? Waktunya 1,5 menit dari sekarang. Tadi Tarisa udah dapat. Terus, oh baru Tarisa yang dapat. Oke, yang lain coba dicek dulu 1,5 menit dari sekarang. Nanti di drop aja jawabannya apa, atau mau langsung ngomong juga boleh. Rata-rata gabungan ya, kalau lupa. Ini ada 2 case ya, 2 hal. Jadi rata-rata gabungannya bisa pakai ini. Mungkin kakak kasih spill dikit kali ya, biar kalian bisa ngikutin. Rata-rata gabungan karena ada 2 hal deh. Berarti rata-rata pertama, sorry, ini nggak muat. Kakak taruh sini ya. Rata-rata gabungan itu kita bisa pakai sifat yang paling cepat dengan cara ini. Ada yang lebih cepat nggak kak? Setahu kakak nggak? Belum ada. Baru ini aja yang paling cepat ya. Jadi kayak kalian jumlahin dari rata-rata pertama, case pertama dikali banyaknya apa ya istilahnya tuh, banyaknya populasi kelompok A ya berarti ya. Nah, ditambah rata-rata kelompok B dikali banyaknya populasi B dibagi banyaknya populasi di daerah itu. Jadi si kelompok A dan B itu dijumlahin populasinya. Gitu. Jadi bisa pakai ini. Ini kayaknya beberapa teman-teman yang ambil kelas apa ya, 101 kayaknya udah pernah kakak kasih soal ini. Ambil kelas yang 101, seingat kakak ada yang pernah ini dapat soal kayak gini-gini tentang rata-rata gabungan. Oke, ya selamat mencoba. Kira-kira ketemunya apa nanti? Boleh banget di drop di kolom komentar, atau mau langsung open mic boleh ya. Atau mungkin kak aku punya cara lain misalkan gitu ya. Nah itu bagus tuh. Jadi kayak kalian bisa kayak sharing ke kakak mungkin di chat gitu kan. Kak, aku punya cara ngerjainnya gini, gimana bisa nggak gitu ya? Atau mungkin boleh nggak kak kayak gini gitu ya? Oke, karena biasanya antara satu orang dengan orang lain tuh cara ngerjainnya beda-beda gitu. Jadi tergantung yang kepikiran waktu itu apa gitu. Somehow kita ngerjain satu soal sekarang sama nanti itu bisa beda jalan ya. Dan bisa beda kecepatan pengerjaan. Misalkan nih, kayak tadi kakak ngerjain nomor 6. Pakai cara yang pertama itu kan lebih lama gitu ya, ngitungnya lebih banyak. Tapi pakai cara kedua tadi insight dari para ya tadi ya, apa namanya, lebih cepat gitu. Jadi kayak 1,18,5 kita kalian aja Kak sama ini gitu. Iya benar gitu. Jadi lebih cepat gitu. Nah, jadi kalau ada yang dapat cara lebih cepat boleh di drop biar teman-temannya juga pada ini ya, pada tahu gitu. Sambil cross check juga bisa nggak Kak cara itu gitu dipakai gitu. Karena kayak yang namanya penalaran matematika, somehow nalarnya orang tuh beda-beda ya. Jadi kayak kita saat ini baru kepikiran ini, nanti kepikiran itu, oh ya kenapa nggak gini ya gitu. Oke, ini kayak sambil kakak ngomong waktunya udah habis ya. Oke, ada yang udah ketemu lagi mungkin selain Tarisa untuk soal ini?
Tadi Tarisa kayaknya jawabnya apa ya tadi ya? Oh, kakak scroll dulu jawabannya. Oke. Oke, kita bahas ya guys. Nah, udah ada nih jawabannya. Ya. Gimana kak caranya kak? Gitu ya. Caranya adalah sama kayak ini tadi nih. Yang kakak tulis di sini. X gabungan ya. Kita pakai X gabungan. X gabungannya apa kak tadi? Nah, itu kan udah ada di soal tadi. Rata-rata indeks itu ya adalah 2,3. Kayak rata-rata kelompok A adalah 2. Jumlahnya berapa kak? Nggak tahu gitu ya. Kita cuma dikasih tahu apa tuh? Oh nggak ada ya? Nggak ada. Berarti tulis aja N1 kalau nggak ada. Terus rata-rata untuk penduduk B kita dapat 2,7. Jumlah penduduk B berapa kak? Gitu. Ya nggak tahu kita. Kalau nggak tahu tetap aja tulis N2. Karena kalau nggak tahu biarkan dia ya. Nah ini baru kali silang. Nah, kita kali silang sama dengan 2N1 tambah 2,7 N2. Kita expand ya ini ya. Nah, ini jadi 2N1 tambah 2,7 N2. Kita pisahin mana yang N1, mana N2. Jadi kayak maksudnya dibedain ruasnya gitu deh. Dibedain ruasnya biar lebih mudah. Mungkin N1-nya kakak tarik ke sebelah kiri semua ya. Yang N2-nya kakak tarik ke sebelah kanan semua. Nah, gini jadi nanti teman-teman bisa dapat berapa tuh? 0,3 N1 sama dengan 0,4 N2. Pertanyaannya apa sih, Kak? Pertanyaannya adalah perbandingan jumlah penduduk kelompok A dan kelompok B. Berarti N1 banding N2 atau N1 per N2. Ini teman-teman kan bisa dapat gini ya. Nah, tinggal kaliin aja sama 10 beres. Jadi perbandingannya adalah 4 banding 3. Gitu. Jawabannya apa, Kak? Jawabannya benar ya tadi ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyain sebelum kita caw, karena ini sering banget keluar ya, sifat rata-rata atau min gabungan ini sering banget. Jadi kayak beberapa tahun terakhir tuh suka keluar, cuman biasanya sih masuk ke PK ya, kan dulu kan belum ada penalaran matematika. Jadi masuk ke PK tapi apa ya namanya tuh, modifikasinya nggak jauh beda sama ini sih, Dek. Maksudnya kayak modifikasi. Biasanya soal-soal ini aja, kayak perempuan sama laki-laki, kadang cuman gitu. Atau mungkin pegawai perusahaan A, perusahaan B, atau mungkin ya tinggal kalimatnya aja dibeda-bedain. Cuman intinya sama sih, kayak nyari rata-rata gabungan. Atau somehow kalian cuma dikasih tahu ini aja, maksudnya N1-nya tuh dikasih tahu, N2-nya yang kita nggak tahu gitu. Jadi modifikasi dari soal ini tuh beragam gitu ya. Bisa aja banyaknya penduduk A dikasih tahu, yang B nggak dikasih tahu gitu. Jadi kita harus nyari berapa sih total penduduk di apa namanya tuh desa tersebut atau kota tersebut gitu ya. Nah, caranya masih sama, pakai rata-rata gabungan gitu. Oke, sepertinya udah aman nih, karena nggak ada yang bertanya. Nanti kalau misalkan masih bingung, tanya aja ya, jangan disimpan sendiri. Nanti kalian makin bingung-bingung nanti kalau mendekati hari H. Kalau sekarang bingung, tapi kalian nggak apa ya, nggak ini ya, diselesain bingungnya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Ini sangat mudah soalnya. Oke. Kalau kalian lihat ya, itu adalah pertanyaannya relasi yang mungkin antara jarak proyektor ke dinding dengan luas layar hasil proyeksi itu apa? Kalian dikasih apa namanya tuh tabel seperti itu ya. Nah, coba kita baca aja langsung nih, nggak ada 1 menit. Kayak kalian cuman berkedip aja dapat jawabannya ya dengan hanya melihat pertanyaan sama dari tabelnya. Opsi A, luas layar hasil proyeksi merupakan akar kuadrat dari si jarak proyektor ke dinding. Akar kuadrat, berarti kayak akar kuadrat itu gini ada ya. Berarti akar kuadrat dari ini, itu hasilnya ini. Akar kuadrat dari ini hasilnya ini. Kan salah ya, nggak mungkin ya. Masa akar 2 itu sama dengan 4, gitu kan? Itu otomatis opsi A salah. Kita ke opsi B. Nah, ini
even kalian nggak lihat ini ya, nggak lihat opsinya aja kan udah bisa lihat itu ada jarak proyektornya itu 1, 2, 3, 4. Tapi luas layar hasil proyektornya itu 1, 4, 9, 16. Itu kan ini udah kelihatan ini adalah kuadrat ya. Kuadrat dari si jarak proyektornya. Kayak 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 2 gitu ya. Nah, berarti udah kelihatan jawabannya yang mana? Jawabannya yang B. Makanya tadi kakak bilang, ini kalian sambil berkedip aja bisa ini ya, dapat jawaban. Nggak nyampe 1 menit. Kayak kalian lihat dengan lihat ini ya, inti soalnya apa sih? Relasi yang mungkin antara ini apa sama lihat gambarnya ini aja, tabelnya. Bahkan kalian belum baca belum baca pertanyaan, lihat tabelnya aja udah kelihatan. Oh, itu kuadratnya gitu. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9 kayak gitu. Baru lihat soalnya, oh iya, ternyata relasinya apa yang ditanya. Ternyata jawabannya adalah si B ya. Jadi luas hasil proyeksi itu merupakan kuadrat dari jarak proyektor ke dinding. Jadi untuk soal ini kalian bisa menghemat waktu sangat banyak. Jadi ketika dikasih waktu 1,5 menit per soal, kalian dalam 3 menit nggak nyampe, 3 detik aja udah selesai ya. 3 detik aja udah selesai. Berarti kalian punya sisa banyak sekali waktu yang bisa dimanfaatkan untuk soal berikutnya atau soal yang lain. Nah, itu jadi manajemen waktu itu harus penting untuk kalian lakuin. Terutama untuk soal-soal yang penuh tekanan ya, seperti PK, PM gitu ya. Jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga penuh tekanan ya. Nah, cuman yang ngitung-ngitung itu kan math gitu ya. Yang sering banget ngitung tuh math dan butuh coret-coret yang banyak. Gitu. Oke. Kenapa Randi? Ada yang mau ditanyain Randi? Belum ada, Kak. Oh, belum ada. Oke, thank you. Nah, jadi saran kakak, kalian kalau latihan gitu, apapun ya, even itu bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, atau penalaran induksi, deduksi, dan sebagainya, itu kan sebenarnya banyak source yang bisa kalian manfaatin untuk latihan soal. Bisa pakai YouTube, bisa pakai beli tryout di mana aja banyak gitu ya. Maksudnya banyak website yang menyediakan fasilitas itu gitu, dan harganya menurut kakak nggak terlalu pricey sih deh, jadi kayak kalian bisa menghemat uang jajan gitu ya untuk membeli itu ya. Kayaknya kalau sama itu udah satu paket tuh include muanya ya, jadi penalaran matematika, kuantitatif dan sebagainya. Kayaknya kalau sama 1 mangkok soto lebih mahal 1 mangkok soto atau 1 mangkok bakso ya dibanding paket soalnya. Dan kadang udah ada pembahasannya juga. Jadi sering-seringlah latihan dengan timer di sana. Karena kan kalau kalian latihan pakai kayak paket soal atau tryout gitu, yang ada timernya gitu, yang dari timer langsung di ininya kan kalian akan terbiasa kecepatannya itu mau nggak mau harus kita sesuaikan lama-lama, harus kita atur-atur supaya bisa kita itu gimana caranya bisa benar banyak ngerjain soal itu lebih banyak ya, dan banyak benernya istilahnya gitu, dengan waktu yang ada, keterbatasan waktu yang ada gitu. Jadi ditimerin aja gitu. Misalkan kalian Kak, kalau 1 paket itu kan sekitar 3 jam lebih ya ngerjainnya ya. Aku nggak punya waktu sebanyak itu gitu ya. Oke lah, kalau emang nggak punya waktu sebanyak itu mungkin kalian bisa partisi dulu aja. Misalkan ngerjain yang mana dulu kayak gitu. Misalkan nih ini di luar tryout ya. Misalkan di luar tryout kalian print soal tryout-nya atau mungkin dapat soal tryout dari mana aja gitu ya. Kalian timerin sendiri, kan ada HP ya dimanfaatin. Kalian bisa timer di sana. Misalkan aku mau fokus 30 menit dulu ngerjain penalaran matematika. Ya udah, timerin 30 menit di situ. Dari 20 soal itu kira-kira kamu bisa ngerjain berapa, benar berapa gitu. Dan kamu harus analisa sendiri. Kamu ngehabisin banyak waktu di mana sih gitu. Maksudnya misalkan nih dari 20 soal itu kamu habis banyak waktu untuk ngerjain soal ini, mungkin soal yang nomor 3 misalkan. Nah, berarti kalian kan jadi tahu ya, oh berarti aku masih kurang di dalam sini gitu. Jadi aku harus belajar lagi untuk bab ini gitu ya. Nah, caranya kayak gitu. Mumpung masih ada waktu nih, kan kalian masih Mei nanti ya. Jadi at least 1,5 bulan lebih gitu ya. Oh, oke. Di
Fahamify bisa di stop ya. Itu soalnya bagus kok Dek, Fahamify. Terus yang kakak lihat ya, Fahamify kemarin sempat lihat Fahamify bagus. Terus dari ini bagus juga, dari edu apa namanya? Edumat sistem ya. Apa ya namanya? Eduka. Oh iya, Eduka. Ya, Eduka sistem. Eduka sistem itu juga bagus soalnya. Terus mungkin atau kalian misalkan dapat soal tryout dari yang lain-lain. Kadang kan teman-teman kayak gitu, kayak, oh aku bimbel ini, aku bimbel itu, terus kita saling tukar soal gitu, sama ada yang kayak gitu juga. Jadi itu kayak nggak masalah. Kayak sebanyak mungkin bank soal yang kalian kumpulin itu akan mempermudah kalian untuk ini, manage waktunya. Gitu. Jadi jangan lupa di timerin ya. Ini pengalaman kakak sendiri. Kemarin kakak sempat tes CPNS waktu itu ya. Itu kan waktu pengerjaan soalnya juga singkat sama kayak kalian ini. Maksudnya kayak beberapa topik kayak gitu dari yang TIU atau apa ya, intelijensi umum, wawasan kebangsaan dan sebagainya kayak gitu. Waktunya singkat, soalnya banyak gitu ya. Waktunya sangat-sangat singkat, soalnya bejibun, sebenar-benar bejibun. Pertama kali aku nyoba tryout, aku nggak kelar. Bener-bener yang aku tuh overtime banget gitu. Kayak, emang bisa ya ini diselesaikan dengan waktu yang ada gitu ya. Nah, tapi selang aku nambah lagi tryout-nya, maksudnya aku coba tryout lagi sampai 5 modul kayak kemarin, kayak 5 kali tryout aku coba ya. Karena nggak punya banyak waktu untuk belajar, ya aku cuma sempat nyoba 5 kali tryout yang ada. Nah, itu waktuku udah sisa nih, Dek, lumayan sisa. Jadi aku bisa apa ya istilahnya tuh, manfaatin waktu sisaku untuk ngoreksi lagi yang sebelum-sebelumnya aku jawabnya apa gitu. Jangan sampai waktu sisa harus kalian biarin aja gitu ya. Jadi kalau bisa di apa namanya dipakai untuk screening lagi nih, kira-kira jawabannya itu tadi gimana ya, bener nggak ya, ini gimana ya gitu. Nah biasanya kayak gitu lebih enak ketika kalian coret-coretnya jangan acak kaduk banget ya. Maksudnya masih bisa kalian baca gitu. Jadi ketika kalian mau ngoreksi lagi, itu bakal lebih jelas tadi jejaknya apa sih gitu. Gitu. Jadi kayak jangan sampai kalian nyoret sini, nyoret sana, pindah-pindah, harus nanti kalau kalian mau ngoreksi kan butuh waktu lagi untuk ini ya. Kalau recheck lagi butuh waktu untuk ya ngulang dari awal nih ngitungnya, atau mungkin aduh tadi aku caranya gimana ya, lupa, ilhamnya udah lupa, tadi dapat ilham sekarang udah ini lupa lagi gitu ya. Nah jadi saran kakak itu sih untuk ini, untuk ngerjain soalnya itu dari pengalaman kakak kemarin. Jadi pas waktu hari H tesnya itu kakak sangat-sangat waktunya sangat-sangat ini, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat sisa banyak gitu, bahkan kayak cuman setengah dari waktu yang ada itu bisa kakak manfaatin untuk apa namanya, recheck lagi selama 2 kali recheck, bahkan aku bisa sempet kayak gitu kemarin. Jadi dari beberapa soal recheck lagi kayak gitu. Nah itu ya, jadi manajemen waktu tuh penting, bukan hanya benar dan ini aja ya, jadi apa namanya, harus ini ya, harus apa namanya, di-manage waktunya. Mumpung masih ada waktu, ini masih ada waktu sekitar setengah bulanan lebih ya, atau setengah bulan lah, siapa tahu dapat yang jadwal awal. Takutnya udah dapat jadwal awal ya, tanggal 8 gitu. Oke, nih dari Randi nih, H-1 tes, mending tetap belajar atau enggak? Itu tergantung kamu gimana orangnya deh. Kalau aku ya, kalau aku pribadi, kalau udah H-1 itu kayak ya udah aku ini masih belajar untuk di pagi, siang gitu, sore, malam aku udah kayak ya udahlah gitu. Cuman somehow ketika itu yang biasa aku lakukan ya, tapi somehow ketika aku benar-benar nggak sempet belajar dan waktuku terbatas, bahkan sampai sebelum berangkat aku tetap belajar. Jadi kayak aku tidur lebih cepat, bangun lebih cepat gitu ya. Untuk belajar di hari H itu juga masih bisa aku belajar gitu. Jadi nyampe ini tergantung kondisi lah, tergantung kondisi. Menurut aku sih lebih ke kalian memahami diri kalian tuh kayak gimana gitu, kayak style-nya kalian nyamannya gimana. Nah, aku lebih sering tadi ya, lebih sering kayak ya udah siang pagi siang masih belajar, sore malam udah nggak ini lagi, paginya juga enggak. Jadi kayak udah rileks aja gitu. Cuman ketika kondisinya itu benar-benar mendesak dan aku nggak ada waktu untuk mempersiapkan lebih lama di waktu sebelumnya, aku kadang tetap masih belajar di hari H, gitu. Tekanannya lebih berat ya kalau tetap belajar di hari H ya.
Iya, ada yang gitu deh. Jadi katanya kalau belajar di hari H itu bikin ngeblank. Nah, itu. Jadi balik lagi, kita harus kenal diri kita tuh gimana. Maksudnya dalam artian kayak, oh aku kalau belajar dari H nggak akan ngeblank kok, atau aku bakalan ngeblank ya. Berarti kalau kalian udah tahu kalian bakal ngeblank gitu kan, karakter kalian kalau belajar di hari H misalkan nih bakal ngeblank, ya udah nggak usah belajar di hari H gitu. Nah kebetulan kakak apa kemarin itu yang waktu apa namanya tuh waktu beberapa kali tes tertentu itu bisa tetap belajar di hari H gitu meskipun agak-agak ini ya agak-agak apa sih namanya tegang, cuman aku milih waktu belajar di waktu iniku ya, waktu produktifku tuh sekitar jam 12 malam nyampe jam 6 pagi. Jadi aku ngambil waktu di sana biar aku tetap masih setegang-tegangnya aku masih bisa kontrol lah untuk di waktu produktif itu. Biasanya aku gitu sih. Nah, balik lagi pokoknya, kalian harus kenal diri kalian tuh gimana. Ketika kalian itu misalkan nggak bisa apa namanya belajar di hari H, ya udah jangan belajar di hari H. Misalkan berhenti di H-1 atau H-setengah hari gitu ya, nggak apa-apa gitu. Jadi apa namanya feel free kalian mau gimana aja, tergantung diri kalian masing-masing. Karena kan tiap orang tuh beda ya. Sama halnya kayak kalian belajar kan, aku ngerjain 5 soal misalkan ngerjain 1 soal aja waktuku 2 menit, kalau temen aku ternyata bisa 1 menit, bahkan temen aku ada yang 10 menit baru selesai dengan soal yang sama, atau bahkan temen aku ada yang dengan soal yang sama itu nggak bisa ngerjain, mau berapapun waktu yang dikasih tetap nggak bisa dia ngerjain soalnya gitu. Jadi kan per orang beda ya ininya, per orang treatment-nya beda. Nah jadi gimana kalian nge-treat diri kalian sendiri, kalian lebih nyaman gimana belajar di hari H ketika kalian nggak masalah atau nggak terasa pressure-nya gede atau ini, ya udah belajar aja. Tapi ketika kalian apa lebih insecure-nya lebih tinggi gitu ya, maksudnya takutnya ngeblank, takutnya apa gitu, nggak usah dari jangan main-main ya, maksudnya jangan main-main kayak kalian udah tahu kalian nggak bakal ini gitu, nggak bakal apa namanya, nggak bakal bisa konsen kalau hari H tetap belajar gitu. Jadi jangan dicoba gitu. Jangan sampai dicoba, aku coba deh Kak maksa gitu, jangan ya, jangan diterobos ininya, gitu. Tapi kebanyakan orang sih biasanya hari H udah kayak udahlah gitu, kayak udah pasrah aja gitu ya, kayak udah pasrah, udah kayak aku udah cukup gitu. Kurasa kalau kalian ini ada ya, ketika kalian ngerasa kayak modal kalian atau senjata kalian, amunisi kalian itu kalian udah rasa cukup, kalian bakal kayak lebih tenang untuk ya udah H-1 aku kayak relax aja, review dikit materi yang aku belum bisa gitu, udah sekedar review aja, nggak dipikir berat kayak gitu-gitu ya. Nah kayak gitu. Tapi ketika misalkan nih kayak ngerasa amunisinya kurang kayak kasusnya kakak tadi ya, amunisinya kurang untuk case tertentu, kakak belajar hari H bener-bener gitu. Jadi pokoknya kenalin diri kalian, kalian itu tipikal orang yang gimana gitu. Apakah bisa dalam 2 situasi itu survive atau cuman bisa survive di satu case aja, satu kondisi gitu. Jadi jangan coba-coba ini ya, nerobos batas itu gitu. Takutnya nanti jadi bikin perkara buat kalian sendiri. Nah, itu mungkin saran dari kakak. Oke, nah kita balik lagi ya ke soal ini, masih ada waktu dikit. Oke, 12.45 ya. Oke, satu soal lagi ya untuk kita bahas di siang hari ini. Wait, nomor berapa ya? Tadi sampai nomor 7 ya. Sekarang nomor 8 nih. Nomor 8 udah. Nomor 9 ya. Nah, yuk silahkan dicoba. Ini soalnya enak banget. Kalian nggak nyampe 1 menit harusnya. Setengah menit pun nggak nyampe. Serius, kakak jamin. Jadi somehow jangan terintimidasi. Kalau bisa jangan sampai kalian itu mudah terintimidasi dengan soal yang panjang, bejibun gitu ya. Biasanya kan kalau soal-soal yang relate sama kehidupan sehari-hari itu kan panjang ya, konteksnya panjang, literasinya banyak gitu kan. Jadi terus kayak pasti biasanya kayak udah malas dulu untuk baca gitu kan. Malas dulu untuk kayak aduh malas banget ngerjain. Padahal sebenarnya mudah. Dan itu
apa ya, bisa kalian selesaikan dengan waktu kurang dari 1 menit, bahkan kurang dari setengah menit gitu deh. Jadi jangan mudah terintimidasi sama si soal yang panjang gitu ya. Oke, silahkan dicoba, ini beneran cepet kok. Ada case-nya masih sama ya, datanya sama, keterangannya aja yang berbeda. Terus habis itu ada apa namanya tuh, pernyataan di situ kalau apa nih, jika mereka ingin, bentar ini nggak kelihatan. Jika mereka ingin menampilkan layar berukuran 2 akar 32 kali akar 32, maka ruangan yang bisa mereka gunakan yang mana? A, B, C, D, E. Nah, udah itu. Itu cepet banget. Jadi kalian bisa nyelesain ini tanpa baca teks-teks yang banyak banget di atas itu ya. Jadi kalau ada teks banyak itu kayak ya udah kesimpulannya apa sih? Kalian skimming aja, jangan terlalu kayak kalian baca satu persatu. Oh, si Nani dan Budi berencana menggunakan proyektor. Ini tidak ini ya, tidak akan membantu sebenarnya teks yang di atas. Intinya apa? Jadi skimming aja, cepet aja. Apa sih gitu? Oh, 3 kalimat di atas, 3 baris di atas itu intinya mau ngomong tabel itu sih gitu. Jadi ada tabel proyektor gitu kan. Jaraknya proyektor ke dinding ada, luas layarnya juga hasil proyektor juga ada gitu kan. Terus dikasih data. Nah, panjang proyektor sebesar 0,27 meter, terus ada ruangan A, B, C, D, E gitu. Somehow semua apa ya, yang diketahui di soal penalaran matematika dalam soal ceritanya itu ya, itu belum tentu kepake semua, Dek. Beneran belum tentu kepake semua, tergantung sikon dan kondisinya. Pertanyaannya apa? Gitu. Pertanyaan apa, berarti kalian butuh apa aja gitu. Jadi itu yang kadang bikin orang males untuk ngerjain ini ya. Kayak ngerasanya kayak aduh yang diketahui banyak banget gitu kan. Padahal tergantung pertanyaannya. Nah, oke. Sip, ini ada yang udah dapet belum nih? Nomor 9. Oke, thank you Tarisa. Tarisa udah dapet. Enak banget, serius, nggak nyampe 1 menit, setengah menit pun nggak. Kalau kalian coba. Asalkan ini ya, kalian bisa ngelogikain ini benar-benar cepat. Tapi kalau misalkan masih bingung sama soalnya, ya bakal lama gitu. Jadi kunci dari ngerjain soal cerita menurut kakak ya, sering-sering latihan. Terus kalian jadi kayak apa sih namanya, Dek? Pahamin itu tuh soalnya tuh ngomong apa sih gitu. Dia minta apa sih gitu. Ya seperti yang biasa dilakuin waktu kalian sekolah dulu ya dari SD. Diketahuinya apa, ditanyanya apa gitu ya. Atau mau langsung dari yang ditanya dulu sangat boleh ya. Itu kayak ditanyanya adalah mana ruangan yang bisa digunakan. Oke, mana ruangan yang bisa digunakan. Di situ ada pilihan 5 ruangan. Ini ketika misalkan nih aku role play, aku nggak baca datanya dulu, aku langsung baca pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah ruangan yang bisa digunakan mana ketika dia pengen nampilin layar 2 akar 3 dikali 2 akar 32 kali akar 32 gitu kan. Oke, di situ ada data ruangan, udah jelas luasnya berapa, terus habis itu ada ininya juga gitu ya. Nah, jadi bisa ya kalian iniin, bisa kalian langsung cepet kerjainnya. Atau kalau mau lebih cepet ini, pakai ini. Ini kan luasnya udah kelihatan jelas ya, Dek. Ini sebenarnya jawabannya mana nih? Oke, Tarisa jawab apa tadi? E ya? E itu E ruangan atau E jawaban E? Oke, Tarisa. Ngitung luasnya adalah 64. Ya benar. Ini luas dari si ini ya. 2 kali akar 3. Sorry. 2 akar 3 kali akar 3. 2 akar 32 kali akar 32 ya. Jadi 60, apa tuh? 64 ya, guys. Nah, 64 meter kuadrat kan? Nah, jarak proyektor ke dinding. Wait, jarak proyektor ke dinding. Oke, Randi jawab apa? Oh ya, sorry Randi. Wait, oh Randi jawab A. Oke, thank you. Butuh ruangan minimal 64 ya. Oke, ruangannya 64. Nah, kita coba cek ya. Ini masing-masing ini ya. 30. Oke, ini 42. Oke, ini 48. Ini 49 gitu kan. Terus ini 64. Nah, sorry, bukan 64. 8 kali 9, 72 ya.
Nah, berarti kan jelas kalau ini kan nggak mungkin ya, jelas-jelas nggak mungkin ini ya. Jadi kelihatan nih, langsung E aja gitu. Oke, sip. Jadi caranya seperti itu. Makanya tadi Kak Ika bilang, ini nggak sampai 1 menit, nggak sampai setengah menit gitu ya. Bener-bener cepet. Asalkan kalian paham maksud soalnya apa. Oke, sip. Oke, 72 iya. Sorry Randi, mulai halu Kakak. 72. Jadi ini tidak mungkin ya, Kakak tulis TM ya di sini. TM. Tidak mungkin gitu. Nah, sip. Oke, ini cara untuk ngerjain si nomor 9 sama 8 ya. Tadi kita bisa hemat banyak waktu. Kalau 8 dan 9 itu kan total waktu pengerjaan 3 menit. 3 menit kalian ini bahkan 2 soal ini nggak nyampe 1 menit loh. Jadi kalian masih sisa waktu banyak untuk dimanfaatkan di soal yang lain gitu. Karena waktunya soal terbatas. Kan soal itu kadar kesukarannya beda-beda ya. Ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang susah, ada yang di luar nalar gitu ya. Jadi apa namanya, kalau bisa di soal-soal yang gampang itu kalian kerjain duluan gitu ya, kerjain duluan dan waktunya kalau bisa sih cepet aja gitu, cepet dan benar ya, jangan cuma cepet tapi nggak benar ya. Jadi lebih rugi itu kalau cepet nggak benar. Jadi dua-duanya harus match, cepet dan benar gitu. Jangan cuma cepet tapi nggak benar, jangan juga cuman bener tapi nggak cepet. Kalau bener nggak cepet kan nanti poin kalian even benernya itu apa yang kalian kerjain itu bener semua, cuman belum tentu kan soalnya sampai selesai ya. Waktunya kan jadi kayak molor-molor gitu, waktunya habis kalian belum selesai. Gitu. Misalkan 30 soal kalian jawab 15 dan 15-nya tuh benar semua. Tapi kan masih ada 15 lain yang belum kalian kerjain. Nah, jadi saran Kakak harus dua-duanya benar dan cepat. Caranya gimana? Latihan soal sesering mungkin. Manajemen waktunya, mumpung masih ada waktu ini ya lumayan untuk belajar nge-manage waktu dalam mengerjakan. Karena itu ngaruh deh. Ketika kalian nggak biasa apa ya tryout atau mungkin kalian nggak biasa, even nggak mau ngambil tryout nggak masalah. Misalkan kalian punya soal terus kalian timerin sendiri. Kalau misalkan kalian juga males seperti itu, nanti pas udah dihadapin dengan soal langsung kalian bakal kayak nggak bakal kekejar itu waktunya. Biasanya gitu nggak bakal bisa mengimbangi ketersediaan waktu yang ada gitu. Contohnya kayak tadi ya kakak yang nyoba tryout sekali nggak pernah latihan sebelumnya terus kayak wah overtime gitu. Nah jadi itu aja mungkin buat penalaran matematika ya. Sering-sering latihan, sering-sering jangan memusingkan kehidupan ya karena ini kan soal-soal tentang kehidupan sehari-hari kita. Kalau misalkan bingung masih bisa kita sederhanakan lagi sebenarnya gitu. Banyak soal yang masih bisa kita anggap dalam apa ya, masih bisa kita transformasikan dalam bentuk yang lebih sederhana gitu. Kalau kalian misalkan masih belum bisa bayangin, kalian bayangin aja kalian adalah pelakunya di soal itu. Misalkan kalau di sini nomor 8 nih si Nani sama Rudy gitu kan. Kalian misalkan aja itu adalah diri kalian sendiri. Kalian tuh mau pakai proyektor gitu. Terus gini-gini, aku harus apa ya kayak gitu. Nah, di beberapa soal mungkin bisa kayak gitu. Ketika pusing ini gimana ya logikanya. Nah, gitu ya. Untuk penalaran matematika mungkin itu aja yang bisa kakak bagi sejauh ini. Terus nanti sisa soalnya kalian coba sendiri gitu ya. Kita akan bahas lagi besok ya. Bahas lagi besok. Ini mungkin kakak akan bagi filenya. Bagi filenya nyampe 9 dulu ya. 9 dulu karena yang baru kita kerjain sampai 9. Nanti kalau kakak bagi file sampai bawah, udah ada ininya, solusinya. Gitu ya. Gitu, jadi udah ada solusinya. Jadi takutnya kalian nanti jadi nggak belajar. Nah, sisa soalnya kita kerjakan besok. Nanti kalau waktu besok lebih cepat selesai ngerjain paket ini, kita tambah paket yang lain. Gitu. Ini tadi kita nggak bisa ngerjain lebih banyak soal karena tadi mulainya juga agak ini ya, agak molor ya tadi ya. Tadi kayak yang join baru dikit di awal, jadi agak molor kita mulainya. Oke, sip. Nah, ini menurut Randi nih, katanya ikut tryout itu apa namanya lebih enak ikut tryout ya, biar bisa ngebut, biar bisa ngebut, gasnya aja Randi ini. Oke, nah, oke, sip. Nah, itu aja ya yang mungkin bisa kakak bagi. Thank you teman-teman yang udah mau belajar bareng. Thank you. Ada Fajri, ada Alma, ada Atifa, Dava, Farah, Kanza, ada Kemal juga, Nabila, Nandira. Oke, ini lama banget nggak
kontak-kontakan sama Nandira. Nandira masih sehat? Masih utuh Nandira? Terus ada Naufal juga, Puput, Randi, Revan, Tarisa, sama Veda. Kita ketemu lagi besok siang di sesi ketiga kalau nggak salah jadwal kakak. Masih melanjutkan hal yang sama, kalau bisa dikerjain dulu, dikasih timer ya guys. Ini kan soalnya sisa, berapa nih? 11 soal ya. 11 soal, nanti kakak minta kalian kalau mengerjain dulu 11 soal nih, kalian kasih timernya sekitar 16,5 menit ya. Jadi 16,5 menit kalian timerin aja gitu di HP kalian. Kira-kira udah bisa bener berapa? Nanti kita cross check besok jawabannya gitu. Jadi 16,5 menit itu kalian bisa ngerjain berapa? Salahnya nanti berapa? Terus habis itu masih sisa waktu nggak kira-kira gitu untuk recheck ya. Check and recheck lagi gitu. Oke, sip. Kalau gitu kakak cukupkan pertemuannya. Thank you udah mau belajar bareng semuanya. Selamat siang. Makasih, Kak. Oke, sama-sama deh.